saat itu kan semua terbatas ya, secara fasilitas pendidikan saya dari saya nggak bisa mengandalkan orang tua juga kan gitu. Dulu waktu kuliah itu kan di kampus saya juga aktif ikut di organisasi intra dan ekstra, pernah di himpunan mahasiswa jurusan ya. Kemudian di ekstranya saya di HMI ya, itu kan saya masih ingat mau ujian itu kan, ujian tengah semester atau akhir semester itu sering saya ketemu Bu Eskar Pak Udaya itu minta dispensasi surat rekomendasi untuk bisa ikut ujian karena belum sempat bayar SPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Soleh. Alhamdulillah. Gimana kabar Jogja, di Jogja gimana Bang? Alhamdulillah baik. Oke teman-teman alumni, saat ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang dunia alumni, tentang profesi, gagasan, pikiran, dan kenangannya di kampus. Tapi sebelum itu, ini saya baru dapat kiriman dari dua kawan alumni yang punya produk. Ini yang satu cakalang asap, yang satu nasi bukhori enak, katanya enak sekali. Dua-duanya sudah saya coba, saya dikirimin ini enggak. Saya coba, saya masak, cakalang asapnya mantap. Nah nasi biryaninya ini nasi bukhori ini, saya ada dikirim nasi biryani juga. Itu rasanya seperti kita makan di di Mekah atau di Madinah ya, seperti aslinya. Buat teman-teman yang ingin beli ini nanti bisa lihat di bawah ya, menghubungi siapa bisa lihat di bawah ini dan nanti ada. Dan buat teman-teman alumni yang ingin produknya dimunculkan di sini, boleh nanti komentar di bawah. Kalaupun ada yang mau usul siapa alumni yang perlu kita expose, boleh juga komentar di bawah. Pokoknya kita terbuka deh untuk semua alumni, gitu ya. Oke, nah teman-teman, kita sekarang ini ada sahabat kita namanya Kustanto, sarjana tekstil. Sekarang sarjana teknik, aduh, aku pikir tekstil, teknik yang benar ya. Teknik industri. Oke. Nah, beliau ini masih muda banget, kelahiran tahun 80, tapi punya pekerjaan, punya profesi yang luar biasa. Mas Kustanto ini Direktur Utama CV Kuzindo Utama, Komisaris CV Agro Wubi Nusantara, dan dia juga sebagai founder dan ketua umum DPP Komunitas Eksportir Muda Indonesia atau KEMI. Dia juga aktif di Kadin. Itu sekilas profilnya Mas Kustanto. Sekarang kita ngobrol dengan Mas Kustanto. Mas Kustanto sekarang tinggal di mana? Saya di Mojokerto Bang, di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya. Usaha juga di Jawa Timur. Usaha di Jawa Timur juga ya? Iya, usaha di Jawa Timur. Apa kesibukannya sekarang, Mas Kustanto? Kesibukan sekarang selain mengelola usaha, kita juga ada program-program pembinaan, edukasi, kemudian program-program pendampingan kepada teman-teman UKM ya, terutama UKM yang berorientasi pasar ekspor Bang. Oke. Itu seluruh Indonesia ya? Sementara seluruh Indonesia, target kita seluruh Indonesia. Tapi sementara mungkin separuh provinsi seluruh Indonesia Bang, separuh aja yang aktif ya, maksudnya yang aktif komunikasi. Pengusaha muda, eksportir muda ya. Ada berapa jumlah eksportir muda yang di bawah KEMI ya namanya tadi ya, KEMI ya. Ada berapa banyak?
Kalau dari data itu di website kemi.or.id itu ada Bang, itu ada data-data pelaku usaha kita yang tergabung di anggota kita, itu yang mereka yang sudah resmi, artinya resmi terdata secara hukum ya, artinya mereka bidang usaha mereka gitu loh Bang, itu sudah terdata di situ. Kemudian di luar itu sebagian teman-teman juga belum ngelis di situ, tapi di grup WA kita itu sudah ada ribuan Bang. Oke. Em, jadi apa yang Mas Kustanto temui, problem-problem apa dari teman-teman eksportir muda ini? Kalau problem sih, kalau kita bicara problem itu pasti banyak Bang, karena latar belakang dari anggota ini kan berbeda-beda ya. Kemudian dari pendidikan juga berbeda, usia ya, yang mayoritas kan memang di bawah 40 kan. Oke. Kemudian mindsetnya ya, motivasinya bergabung itu juga beda-beda. Ada yang ingin belajar benar-benar ekspor, ada yang ingin nambah jaringan saja, kan macam-macam Bang. Tapi mayoritas memang mereka ini sama-sama ingin berorientasi ekspor. Jadi pasarnya ini pengen masuk ke pasar luar negeri agar bisa mengembangkan pasar mereka itu. Nah, problem paling utama itu adalah sebagian besar awalnya masuk itu memang nggak ngerti sama sekali tentang potensi pasar luar itu segitu besar, itu belum ngerti. Kemudian mereka kalaupun ngerti itu nggak ngerti caranya bagaimana bisa mengekspor diri mereka untuk masuk ke sana Bang. Karena rata-rata kan awalnya kan memang jaringannya kan terbatas ya, tapi ketika kita sudah berkomunitas itu dalam kelompok itu ada grup WA-nya juga. Nah, itu jadi informasi itu makin luas Bang. Jadi ada informasi pelatihan ekspor itu kita servis itu, dan kita juga ada pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan. Tapi tahun 2019 ini kita off dulu ya, karena COVID ya. Tahun 2020 ya. Kemudian ya informasi peluang permintaan inquiry dari luar negeri itu juga masuk ke situ. Bahkan disupport ya dari teman-teman Bank Indonesia, dari Kementerian Perdagangan, kemudian dari KBRI atas perdagangan, ETPC itu juga beberapa orang dari lembaga tersebut ya, kementerian tersebut masuk di grup kita. Jadi peran pemerintah juga kita dapatkan juga. Jadi mereka memberikan peluang-peluang ya, peluang-peluang inquiry ataupun informasi-informasi terkait mungkin informasi adanya perjanjian perdagangan Indonesia dengan Australia, dengan Chili, dengan negara-negara lain gitu Bang. Gitu. Dari anggota Kemi ini apa saja yang diekspor? Kita ini kan mayoritas skalanya kan UKM ya Bang ya. Mayoritas bagian besar ini kan UKM. Jadi produk-produknya itu ada yang gula semut, kemudian areng, ya, charcoal itu, kemudian ada hasil kerajinan sumpit dari bambu, kemudian sedotan dari bambu, kemudian ada craft ya, handicraft itu seperti itu Bang. Kemudian tas dari ban bekas ya, itu sudah masuk ke Belanda, ke Jepang. Kemarin bahkan saya dampingi anggota kita itu yang perajin tas dari ban bekas itu, ada tamu dari Jepang ya ke sini untuk survei visit, kemudian dia pesan itu tadi tas dan dompet dari olahan ban dalam yang bagian bekas itu. Luar biasa ya, kayak bambu, olahan bambu buat sumpit dan sebagainya, buat sedotan juga dari bahan bekas, itu diminati ya? Iya, itu diminati karena ada produk-produk kita itu sebenarnya unik Bang. Jadi orang luar ya, untuk produk-produk UKM itu sebenarnya yang dicari oleh orang luar negeri itu adalah unik. Jadi sesuatu yang unik dan itu susah didapatkan diproduksi oleh skala pabrikan Bang. Jadi sebenarnya teman-teman kalau punya produk-produk yang istilahnya itu tidak diproduksi oleh pabrikan, itu peluangnya sebenarnya sangat besar sekali. Terutama produk-produk yang
Yang pertama itu natural ya, natural tanpa chemical ya, tanpa campuran bahan kimia. Kemudian produk-produk yang hasil olahan dari limbah itu sangat diminati karena mereka kan suka sesuatu yang daur ulang dan mereka sangat peduli terhadap lingkungan, Bang. Itu untuk secara GDP-nya itu sudah tinggi dan mereka kalau Asia itu sama Bang, yang dari teman-teman itu dari Jepang itu, karena Jepang ini mereka kan suka sesuatu yang yang sesuatu yang berguna ya, yang dipakai untuk keseharian tapi ada nilai seni dan keunikannya gitu. Oke. Nah, ini menarik teman-teman alumni, terutama yang fresh graduate, kalau mau berusaha, mau berbisnis tuh tadi kata Mas Kusanto, pilih sesuatu yang unik, ciptakan kreativitasmu, buat sesuatu yang unik, pasarnya ternyata terbuka ya. Boleh disebut nggak kira-kira berapa itu nilai ekspor barang-barang unik itu? Kalau skala teman-teman UKM itu kan lebih ini ya Bang ya, lebih kapasitas kan belum banyak ya Bang ya. Kapasitasnya kan belum banyak. Jadi secara nominal ya bagi pelaku UKM sudah luar biasa sebenarnya. Tapi kalau dilihat untuk menggerakkan nilai ekspor kita ya masih perlu waktu teman-teman ini. Tapi saya yakin kenapa misi kita itu 2030 ya jadi negara maju itu. Jadi mulai sekarang ini kan kita mempersiapkan teman-teman UKM ini yang sekarang masih kecil kecil secara kuantitasnya ini ya. Ini kita kembangkan Bang. Sekarang umpamanya ada 10.000 yang ekspor gitu kan. Tahun 2030 10 tahun lagi itu sudah jadi perusahaan besar semua itu Bang, kalau mereka sekarang mulai ekspor dan mulai mengembangkan dengan serius dengan produknya itu Bang. Jadi kita di visi kami itu kan menuju Indonesia Maju 2030. Nah, karena kita melihat kita ini kan bonus demografi ya, di media ini kan banyak sering disebut bonus demografi, tapi kita ini kadang mau memulai dari mana, mau mengambil bonus ini mulainya dari mana. Kalau dari kita ini kan kenapa kita mudanya kita memang mayoritas kita masih rata-rata di bawah 40 tahun gitu kan. Kita ajak bareng-bareng ini untuk mempersiapkan 10 tahun lagi gitu loh Bang. Ya. Seperti itu. Jadi kita mulainya sekarang, grillnya itu mulai sekarang. Okay. Ya bukan sekarang, sejak kemarin itu sudah 4 tahun ini kita untuk berorientasi ekspor. Luar biasa ya. Tapi yang jelas nilai ekspor ke luar negeri itu bisalah untuk sesuap nasi dan segenggam berlian lah ya. Paling enggak lebih Bang, secara pendapatan lebih baik lah daripada sebelum ekspor lah teman-teman. Oke, ya. Punya pengalaman yang unik nggak berhadapan dengan teman-teman UKM yang usianya masih di bawah 40 tahun itu? Bahkan mahasiswa itu, beberapa mahasiswa Japri saya pengen gabung banyak Bang. Okay. Ini bukan unik lagi, tapi sesuatu yang membuat saya ini tambah senang gitu, tambah bersemangat. Oh ini anak-anak masih muda sudah ikut bergabung kan gitu. Oh, iya. Jadi masih kuliah semester pertengahan, semester akhir. Bahkan kemarin tuh ada yang dari Pemalang itu, Pak Tanto saya mau gabung. Ya masih muda gitu kan. Usahanya apa Mas? Saya itu punya bekicot Pak Kus. Saya ternak bekicot. Saya itu mau ekspor itu bagaimana ini bekicotnya ini gitu. Bahkan dia itu niat bekicot produksi dia itu yang dia ternak itu pengen dia ekspor. Seperti itu. Akhirnya kita masukkan ke dalam grup kita. Ya artinya dia belajar ya, kan banyak kontak teman-teman yang pengalaman. Silahkan belajar sama teman-teman gitu. Iya. Dan kalau ada informasi kita share. Kalau mau tanya ya silahkan. Seperti itu Pak. Oke. Jadi banyak peluang sebenarnya. Bekicot pun ada keinginan untuk mereka ekspor dari teman-teman yang masih muda-muda ini. Ya. Oke. Artinya open mind.
Iya, Dunia anak-anak luar muda pun sekarang luas. lebih terbuka, Bang. Untuk pasar luar lebih terbuka. Ya, apapun kalau kita open mind, jangan jangan apa namanya menutup diri, kita jangan berpuas diri, terus berkreasi, terus mencari, pasti ada jalan keluar gitu ya Mas Kustanto. Betul, Bang. Jadi apa? Kalau kita mikir sendiri ya sulit, Bang. Iya, Makanya betul. kita kan berkomunitas, berkelompok, kemudian kita saling memperbanyak jaringan ya. Kemudian Iya, kita memberdayakan jaringan kita yang memiliki pengetahuan, kita deketi supaya bisa dapat ilmunya, yang punya pengalaman kita ambil pelajarannya, iya, kayak gitu Bang. Yang ada peluang diajak doang untuk berbagi peluang, nah, seperti itu loh Bang. betul. Nah, message yang kedua dari Mas Kustanto adalah komunitas itu penting. Jangan suka menyendiri, jangan suka hidup di dalam pertapaan di gua-gua, terus berhayal bisa bisa kaya raya. Untuk kaya raya itu komunitas menjadi penting. Gitu ya Mas Kustanto. Anda ini gemar berkomunitas itu karena dulu ketika kuliah jadi aktivis, atau memang ada panggilan untuk banyak bergaul itu Mas? Ya gimana ya, susah juga bilangnya ya. Tapi secara nggak langsung itu pengalaman di masa lalu itu kan secara otomatis kan membentuk pribadi yang sekarang kan Bang. Iya. Jadi value yang kita dapat di masa lalu, perjalanan di masa lalu itu kan paling nggak ada sesuatu yang muncul kembali kan gitu, yang menguatkan masa-masa sekarang kan gitu. Termasuk dulu waktu kuliah itu kan di kampus saya juga aktif ikut di organisasi intra dan ekstra, pernah di himpunan mahasiswa jurusan ya. Kemudian di ekstranya saya di HMI, yaitu himpunan mahasiswa Islamnya di situ Bang. Kemudian di luar kampus juga aktif di dengan organisasi ya kayak Karang Taruna, juga pernah jadi pengurus Karang Taruna, wakil ketua dulu Karang Taruna di situ. Jadi secara otomatis ketika kita terbiasa bersosialisasi di masa lalu itu, dan sekarang pun mungkin nggak akan bisa sendiri karena hidup itu kan sosial kan Bang ya. Sosial itu kan nggak mungkin individu, pasti kan ketemu dengan orang. Nah ketika ketemu dengan orang itu ya pasti kan ada peran yang bisa kita perankan kan Bang, dengan kapasitas kita. Dan karena peran saya di sini adalah saya memang tertarik dengan bidang entrepreneur ya saya nyemplung di situ. Akhirnya lihat teman-teman ini artinya akses pengetahuan tentang untuk listing usaha, kemudian informasi pasar, kemudian teknik untuk bagaimana jualan ke luar negeri itu kok tidak mudah mendapatkan ya. Artinya dan itu terbatas aksesnya ya. Saat itulah saya mulai memiliki ide bagaimana sih kalau teman-teman ini bareng-bareng ya kita belajar bareng gitu loh Bang. Akhirnya saya ajak teman-teman yang lain yang memiliki pengalaman dan memiliki minat yang sama, ayolah kita berkomunitas itu loh Bang. Ya, ini poin yang ketiga nih yang disampaikan oleh Mas Kustanto. Ini buat adik-adik mahasiswa atau buat teman-teman alumni yang punya anak dan anaknya masih kuliah. Dikasih bahwa kuliah itu, duduk di bangku kuliah itu bukan satu-satunya sarana untuk pengembangan potensi diri. Justru dengan aktif di lembaga kemahasiswaan, aktif di kegiatan-kegiatan sosial, itu mampu membentuk karakter pribadi. Begitu kan ya, Kustanto? Ya, ada pengaruhnya Bang. Ya. Masa lalu dan sekarang ada pengaruhnya. Nah, masa lalu dan sekarang itu ada pengaruhnya atau masa lalu itu berpengaruh kepada kehidupan sekarang? Pertanyaan saya, kamu itu kaya itu sudah dari zaman kuliah dulu, zaman sekolah, atau dari warisan, atau merintis dari nol? Saya itu belum kaya Bang.
Oke. Tapi paling nggak lebih baik lah. Kalau kaya itu kan subjektif ya. Oke. Nah, tapi paling nggak bagi itu lebih baik lah daripada zaman dulu ketika waktu kuliah itu kan ya serba terbatas lah. Bahkan saya masih ingat mau ujian itu kan, ujian tengah semester atau akhir semester itu sering saya ketemu Bu Eskar Pak Udaya itu minta dispensasi surat rekomendasi untuk bisa ikut ujian karena belum sempat bayar SPB. Iya. Nah itu, nah artinya eh, dari dari saat itu kan semua terbatas ya, secara fasilitas pendidikan saya dari ya saya nggak bisa mengandalkan orang tua juga kan gitu. Tapi kan doa orang tua itu kan yang saya butuhkan Bang. Meskipun di Jogja kan harus survive bagaimana sih bisa memenuhi kebutuhan kuliah ya. Iya. Seperti itu Bang. Jadi ya tapi paling enggak waktu kuliah itu dengan kuliah, kemudian aktif di organisasi, kemudian di luar itu kita juga ada upaya untuk nyari kebutuhan sendiri ya, untuk kebutuhan kita. Itu secara nggak langsung membentuk karakter saya itu untuk nggak mengandalkan orang lain Bang. Jadi berusaha untuk mandiri, untuk berusaha mandiri dan bahwa masa depan itu nggak bisa tergantung sama orang lain, tapi diri sendiri dimulai saat itu. Kayak gitu loh Bang. Jadi mau nggak mau ya laku prihatin itu kita lakukan di situ. Artinya menahan yang aneh-aneh gitu kalau Bang waktu kuliah itu. Jadi intinya antara tuntutan organisasi kemudian tuntutan kuliah dan tuntutan kebutuhan hidup di Jogja itu menjadi makanan sehari-hari, ibaratnya gemblengan saya gitu loh Bang. Oke. Di situ. Yap. Dan itu Ada pepatah Arab, magolah ya, ada magolah Arab. Ar-rijal mangkolaha nada wa khairur rijal mangkolaha hakadha abi wa hakadha jiddi. Itu artinya kira-kira be yourself, jadilah dirimu sendiri. Kamu yang bisa menentukan masa depan kamu. Tidak perlu kita mengikuti orang lain, tidak perlu kita membanggakan masa lalu orang tua dan sebagainya, tapi rintis jalanmu, rencanakan jalanmu sendiri. Begitu ya Kusanto ya? Ya, masa depan itu direncanakan Bang, dan apa yang kita lakukan hari ini itu efeknya itu untuk beberapa tahun ke depan. Jadi dalam melangkah ya, rencana setiap hari itu harus produktif Bang kalau bisa. Oke. Setiap hari Jadi harus produktif. ya, jadi apa yang kita lakukan hari ini itu harus ada kalau bagi saya itu harus ada hasil. Jadi tidak membuang-buang waktu gitu loh Bang. Ini luar biasa sekali ini. Luar biasa sekali karena apa yang dikatakan Kusanto, meskipun cara pengungkapan dia kan sederhana, setiap hari saya harus ada hasil. Itu waduh, nilai-nilainya sangat tinggi, bahwa orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu kan nilainya. Iya, hasilnya itu bukan hanya dalam hal materi saja Bang, tapi hasilnya itu banyak sekali ya, perbaikan diri. Umpamanya kemarin itu kan saya mungkin terlalu egois gitu kan. Nah hari ini aku harus mengurangi egoisme itu. Kemarin tuh saya mudah marah gitu kan. Bagaimana hari ini aku bisa marahnya ini saya kurangi hari ini, karena mau nggak mau kita ini kan semakin bertambahnya perjalanan hidup itu ya Bang ya. Yeah. Itu kan lama-lama kan kita harus menata diri tuh. Jadi menata diri sendiri itu menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Kustanto ini masuk di UI di Fakultas Teknik tahun 91 ya? 99 Bang. 99. Oh, iya. Muda sekali 99. Tapi sudah punya pengalaman seperti tadi, menjadi ketua Asosiasi Eksportir Muda Indonesia. Dan yang lebih penting dari obrolan ini, saya paham
bisa memahami, saya bisa belajar banyak dari Gustanto tentang bagaimana menjalani hidup dan kehidupan, bagaimana kita menemukan bijaksanaan dalam pikiran kita sendiri, dan semua itu merupakan pergulatan dari pengalaman dan proses yang kita jalani selama ini. Nah, sekarang pertanyaan terakhir saya, Mas Gustanto. Anak berapa? Iya, satu. Satu ya. Istri satu ya, istri satu, anak satu. Oke. Apa yang Mas Gustanto harapkan dalam kehidupan ini di Indonesia sebagai ketua eksportir muda? Apa yang diharapkan dari pemerintah Indonesia? Kalau sebagai warga negara itu pasti punya harapan ya Bang ya. Tapi harapan itu kan bagi kita itu tidak boleh tergantung ya. Kita meminta pemerintah, kita berharap untuk pemerintah seperti ini gitu kan. Dan itu kita lakukan melalui proses-proses ide-ide atau masukan-masukan, itu sudah kita lakukan dengan akses yang kita miliki di situ. Tapi yang paling penting ini adalah sebenarnya teman-teman ya, bukan hanya kita saja gitu kan, tapi teman-teman di seluruh Indonesia ini paling enggak ini kita sudah harus membuka wawasan kita, membuka mata kita. Apalagi COVID-19 ini, pasca COVID ini situasinya sudah berbeda lagi. Jadi kayak ada peradaban baru di bidang ekonomi Bang nanti depan ini. Jadi ya kita nggak ngerti, nggak bisa prediksi, mungkin setahun 2 tahun itu teman-teman akan lebih maju lagi. Apapun hanya bertahan, kita kan belum bisa memprediksi gitu kan. Tapi paling enggak harapan sekarang ini yang saya minta kepada teman-teman itu, paling enggak tahun ini kamu bertahan dulu, jangan sampai yang punya pekerja jangan sampai mem-PHK, itu dulu. Kemudian yang kedua itu kan, teman-teman ini kita kan punya jaringan komunitas itu kan, salinglah menghidupi ya, ataupun dengan teman-teman yang lain ya, salinglah menghidupi, berbagi peluang agar kayak kalau seperti saya lihat di video itu kan, Jack Ma bilang itu kan, Jack Ma kan mungkin sangat lebih pengalaman kan gitu kan. Jadi yang berpengalaman itu dia bilang aja, tahun ini jangan mencari keuntungan, tapi bertahan hidup itu sudah bagus. Nah dari situ kan kita juga belajar, kita lihat diri kita sendiri, teman-teman memang di lapangan paling enggak sekarang ini yang teman-teman jangan PHK dulu, yang pekerjaannya jangan di PHK ya, kalau bisa pertahankan untuk tetap survive gitu kan. Kemudian saling berbagi peluang dan informasi dengan teman-teman sekalian gitu, agar peluang itu lari di kelompok kita dengan teman-teman sendiri, peluang itu jadi bisa bertahan. Nah nanti mungkin tahun depan ini kita baru bicara bagaimana kita bisa menaikkan skala ekspor kita. Dan sekarang kita nggak terlalu muluk-muluk ya, kita realistis saja ya Bang ya. Situasinya di sekarang ini kan ya, kita inilah artinya bertahan dulu lah. Nah nanti untuk target-target selanjutnya itu mungkin kita tahun depan itu sudah mulai lagi ya, untuk lebih naik lagi. Jadi sekarang paling enggak pertahankan customer yang sekarang. Jadi customer yang sekarang ini, yang rutin, yang sudah jadi langganan ini dipertahankan dulu agar tetap bisa jalan. Itu mungkin di sana itu, di negaranya sana juga berat juga, pasaran juga berat gitu kan. Jadi kita harus saling memahami. Misalnya kita coba berikan ke sana itu insentif seperti diskon, kemudian kita berikan juga kemudahan paymentnya ya, yang biasanya mungkin cash mungkin pakai LC ataupun pembayarannya agak mundur sedikit. Nah biar sama-sama tahu, tapi disarankan ini yang sudah kenal dekat gitu loh, sudah lama dalam berbisnis itu Bang. Itu yang logis ya, yang logis yang saya harapkan kepada teman-teman itu sekarang itu adalah itu. Oke,
Mas Kusanto, terima kasih banyak sudah mau berbincang-bincang, mau berbagi ilmu dengan teman-teman alumni yang lain. Dan saya yakin obrolan ini bisa menginspirasi teman-teman di sana. Dan semoga Mas Kusanto semakin sukses dan semakin banyak kiprahnya di masyarakat sehingga bisa membuat negara ini menjadi Amin. lebih Amin. baik. Ya. Amin. Oke teman-teman alumni, dari obrolan ini kita bisa paham bahwa dalam kondisi apapun jangan pernah mengeluh, karena mengeluh tidak pernah menyelesaikan masalah. Setiap masalah selalu ada jalan keluar dan selalu ada hikmah dari setiap masalah. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil dan menemukan hikmah tersebut. Sekian dari saya, Soleh Ugi, untuk teman-teman alumni. Wassalamualaikum. Salam.